Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Nirmalasari. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang tinjauan umum tentang ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, pengertian ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara komprehensif. Dengan kata lain, dalam ilmu ekonomi makro dijelaskan tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakatnya dan pasar. Masalah ekonomi makro utama yang akan dihadapi adalah yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua, masalah kestabilan kegiatan ekonomi, yang ketiga, masalah pengangguran, yang keempat, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Adapun tujuan mempelajari ilmu ekonomi makro atau makroekonomi adalah untuk dapat memahami berbagai peristiwa ekonomi di sebuah negara serta memperbaiki kebijakan ekonomi di negara tersebut. Secara singkat, itulah pengertian ekonomi makro. Sedangkan teori ekonomi makro, perilaku-perilaku individu tadi digabung menjadi satu atau secara agregat atau keseluruhan. Jadi yang menjadi perhatian tidak lagi produksi satu perusahaan dan satu harga barang, tetapi produksi total dan tingkat harga umum. Kita melihat barang tetapi produksi, kita melihat perekonomian secara nasional. Pada ekonomi makro yang menjadi perhatian adalah tingkat inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi. Teori makro diajarkan agar kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan ekonomi dan menganalisisnya sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan makro yang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional. Ada 4 masalah ekonomi secara garis besar. Yang pertama, masalah kestabilan harga atau inflasi. Kestabilan harga merujuk kepada keadaan suatu negara atau wilayah yang terdapat harga barang atau jasa relatif tidak berubah atau tetap. Keadaan ini sering disebut inflasi yang rendah. Inflasi secara definisi adalah kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus-menerus. Inflasi menjadi masalah karena hal ini menyangkut daya beli masyarakat suatu negara. Jika harga umum mengalami kenaikan, tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas daya beli masyarakat menjadi sangat berkurang. Inflasi secara terus-menerus akan mengakibatkan suatu negara menjadi hancur perekonomiannya. Inflasi selain membuat masyarakat menjadi miskin, juga mengakibatkan produsen kesulitan untuk berproduksi dan menjual barang-barangnya. Inflasi akan mempengaruhi tingkat suku bunga perbankan. Jika inflasi tinggi, maka suku bunga perbankan akan naik apabila untuk suku bunga pinjaman. Yang kedua, masalah pengangguran. Adanya pengangguran berarti menunjukkan perekonomian negara itu tidak dalam kondisi full employment. Adapun faktor yang tidak terpakai atau berlebih yaitu tenaga kerja. Memang kondisi idealnya atau negara harus berada di dalam keadaan full employment, akan tetapi untuk mencapai kondisi ini tidak membuat produksi rendah, pengangguran tinggi. Produksi rendah mengakibatkan GDP atau GNP tetap rendah. Ini terus berlangsung sehingga kita terjerumus dalam lembah kemiskinan. Yang ketiga, masalah keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan informasi keadaan keuangan satu negara secara umum. Jika negara tersebut memiliki kondisi
Yang surplus berarti negara itu memiliki cadangan devisa yang besar. Apa gunanya cadangan devisa itu? Cadangan ini digunakan untuk kegiatan transaksi perdagangan luar negeri. Cadangan ini digunakan untuk membiayai impor barang-barang dari luar negeri. Semakin besar cadangan suatu negara, semakin sehat negara itu, karena mampu membeli barang yang lebih banyak. Semakin banyak tabungannya, berarti dia semakin memiliki kemampuan untuk membeli barang yang lebih banyak. Banyaknya investor yang lari ke luar negeri dan investor asing yang tadinya mau investasi tidak jadi melakukan investasi di dalam negeri. Kemudian yang keempat, masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari adanya peningkatan di dalam GDP atau GNP. Adanya peningkatan dalam GDP berarti menunjukkan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan masyarakat per individu. GDP juga merupakan angka yang menunjukkan total produksi dari suatu negara. Semakin tinggi GDP, berarti total produksi semakin besar. Cuma yang menjadi permasalahan di sini biasanya adalah pembagian pendapatan nasional yang tidak merata. Oleh karena itu tidaklah menjadi cerminan sebuah negara yang memiliki GDP rendah, semua masyarakatnya miskin, dan bila sebuah negara memiliki GDP besar, semua warga negara masyarakatnya kaya. Untuk itu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar warga negaranya. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, di mana pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan para pengusaha kecil dan menengah kekurangan modal. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu yang pertama, faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. Yang kedua, faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar. Yang ketiga, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. Yang keempat, faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus diantisipasi dan diterima pasar. Yang terakhir, faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah. Kebanyakan negara berkembang menghadapi banyak masalah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan terpenting yang dialami adalah yang pertama, kegiatan sektor pertanian masih dapat tradisional dan produktivitas sangat rendah. Yang kedua, kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal atau peralatan produksi yang modern. Yang ketiga, tenaga terampil, terdidik dan keahlian keusahawan penawarannya masih jauh di bawah jumlah yang diperlukan. Perkembangan penduduk sangatlah pesat. Yang keempat, berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik yang sering dihadapi. Beberapa teori dikemukakan yang merangkan mengenai hubungan di antara
berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori tersebut adalah satu teori klasik, menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Yang kedua, teori Schumpeter menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori Hammond-Domar menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Yang keempat, teori neoklasik. Melalui kajian empirikal, teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan meningkatkan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk cara mengatasi masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, saya uraikan seperti di bawah ini. 1. Meningkatkan mutu pendidikan yang layak kepada masyarakat. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, membuka usaha mandiri. Yang keempat, mengatasi pengangguran. Yang kelima, mengembangkan NPM mandiri. Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan diverifikasi kegiatan ekonomi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memadamkan kegiatan yang ekonomi yang ada, sedangkan langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern. Mengembangkan infrastruktur. Modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi, dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telepon. Masalah ketidakstabilan ekonomi dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi yang sering mengalami pasang surut, kadang kala pertumbuhan ekonomi maju pesat dan kadang kala berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang disebut atau siklus kegiatan perusahaan. Siklus dalam suatu periode berbeda dengan keadaan pada periode lain, tetapi sifat dasar pada siklus sama. Kurva konjungtur ekonomi terdiri dari masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran, masa kemunduran, dan masa keterpurukan. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran dapat terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, kekurangan pengeluaran agregat. Yang kedua, ingin meninggalkan pekerjaan lama untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Yang ketiga, perusahaan mengganti tenaga kerja manusia dengan peralatan canggih seperti penggunaan mesin-mesin komputer. Yang keempat, ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri.
Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Keadaan inflasi akan berbeda dari waktu ke waktu dan suatu negara ke negara lainnya. Ada 4 golongan inflasi, yaitu ringan, berat, hiperinflasi. Pada inflasi ringan, kenaikan harga masih di bawah angka 10% setahun. Pada inflasi sedang, kenaikan harga antara 10% sampai 30% setahun. Pada inflasi berat, kenaikan harga antara 30% sampai 100% per tahun. Pada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga industri. Kenaikan harga industri. Inflasi dapat terjadi karena berbagai hal berikut. Yang pertama, ketidakseimbangan pengeluaran agregat dibandingkan kemampuan perusahaan ekonomi dalam menyediakan barang-barang. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah oleh pekerja yang menyebabkan harga pokok barang bertambah. Yang ketiga, kenaikan harga-harga yang diimpor. Yang keempat, pengeluaran uang yang bertambah secara berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Yang terakhir, kekacauan politik dan ekonomi. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kurun waktunya 1 tahun. Neraca perdagangan suatu negara yang pasif menunjukkan negara yang mengalami ekspor yang nilai moneternya lebih melebihi impor. Terjadinya surplus perdagangan. Sementara itu, neraca perdagangan suatu negara yang negatif menunjukkan nilai moneter impornya melebihi nilai moneter ekspor. Terjadinya defisit perdagangan. Neraca pembayaran adalah suatu ikhtiar yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam 1 tahun tertentu. Aliran itu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, aliran penerimaan ekspor serta pembayaran impor barang dan jasa. Yang kedua, aliran penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal asing. Yang ketiga, aliran keluar masuk modal jangka pendek seperti deposit luar negeri. Neraca pembayaran bermasalah ketika neraca pembayaran mengalami defisit. Artinya, pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Hal ini dapat disebabkan oleh impor yang lebih besar daripada ekspor dan aliran modal terlalu banyak ke luar negeri. Neraca pembayaran yang defisit dapat menimbulkan akibat sebagai berikut. Yang pertama, penurunan kegiatan ekonomi dalam negeri karena penggunaan barang impor. Yang kedua, harga valuta asing meningkat. Yang ketiga, harga barang impor bertambah mahal. Yang keempat, kegairahan pengusaha berkurang dalam penanaman modal dan membangun usaha baru. Masalah kemiskinan dan pemerataan. Pada akhir tahun 1996, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 2,25 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, pertengahan 1997 jumlah produksi miskin akhir tahun melonjak menjadi 47 jiwa atau sekitar 23,5% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Krisis nilai tukar. Krisis mata uang yang telah mengguncang negara-negara Asia pada awal 1997 akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat secara tetap mulai diguncang yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri
secara swasta. Masalah monopoli. Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang terakhir, masalah distribusi. Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal sampai ke tangan konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.